Dari mulai mandinya, wudunya, sampai ceboknya, khitannya, suci insyaallah. Nah, dan diantara sebab orang mu'allaf masuk Islam, salah satunya yaitu karena melihat orang Islam suci, bersih. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah mutatahhirin, suci hati. Suci dari dengki, suci dari hasad, suci dari ujub, merasa diri lebih dari orang lain, suci dari takbur, merasa diri lebih besar, suci dari riya, mempertontonkan amal, suci dari suci bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suci, Allah suka kepada orang yang suci. Maka sucikan diri dengan mandi, taubat, salat sunat taubat, bersolawat, berzikir, suci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang suci. Baik, berikutnya yang kedua. Yang kedua, yang pertama makna hub, cinta, kasih, sayang adalah Allah mencurahkan rahmat. Siapa saja yang diberikan Allah rahmat itu orang yang suci. Dua. Surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang, suka, cinta kepada orang yang sabar. Sabar meninggalkan bank konvensional. Sabar tingkat tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Sabar segera ke masjid sholat berjamaah. Sabar mengeluarkan zakat, infak, wakaf, sedekah. Sabar melaksanakan haji dan umroh. Sabar melaksanakan puasa. Ini sabar. Sabar yang kedua adalah sabar menahan diri dari maksiat. Sabar tidak berzina. Sabar tidak korupsi. Baru level yang paling bawah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika bangkrut, sabar ketika kecurian, sabar, na'udzubillah. Sabar ketika sakit, sabar ketika... Nah, ini semua adalah karena setelah suci tadi dan dalam proses mensucikan itu penuh dengan rintangan, perjuangan, maka diperlukan kesabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Sabar itu sendiri dari kata sabar. Sabar artinya kaktus. Kaktus itu kalau kita sedang haus di gurun pasir, nggak ada air minum, nggak ada oase, nggak ada apa lagi. Kaktus itu kalau diperas airnya pahit. Siapa yang punya pohon kaktus di rumah? Itu kalau di air dikit aja kita kena pahit. Tapi karena kita haus mau gimana lagi? Diminumlah air kaktus. Kalau di Mesir musim panas buah kaktus itu dijual. Orang Mesir menyebutnya halawiyatin. Halawiyatin, jual buah kaktus. Kayak kates, tapi yang kates kurang manis. Dan di dalamnya ada biji-bijinya. Nggak enak sebetulnya, tapi karena nggak ada makanan lain, udah terbiasa jadi enak juga. Jadi sabar itu nggak enak. Sabar itu pahit. Tapi karena kita perlu, ya mau nggak mau ya sabar. Mau gimana lagi Pak Ustadz? Ya udahlah sabar aja. Sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka sayang kepada orang yang sabar. Berikutnya adalah yang keempat. Ali Imran 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang kepada orang yang takwa. Allah sayang kepada orang yang muttaqin.
Muttaqin itu dari kata ittaqa yattaqi ittiqa. Takut kena hujan pakai mantel. Takut basah pakai payung. Takut gula jangan minum teh. Takut kolesterol jangan makan kambing, jangan makan jeroan, jangan makan seafood. Saya takut kolesterol, Ustadz, tapi makanannya sate kambing, gulai kambing, santan, rendang. Berarti nggak takut. Nah, jadi makna takut itu artinya takut kepada sesuatu, melakukan sesuatu. Takut razia, pakai helm, bayar pajak. Takut kram, pemanasan olahraga. Itu arti takut. Takut melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu. Takut neraka, jangan berzina, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan narkoba. Takut tidak masuk surga, ya sholat, puasa, zakat, haji. Itu ini maksud takut. Bukan takut hantu, takut bukan itu. Maka disebut dengan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang takut akhirat. Di dunia dia taat, takut tidak dapat tempat, lalu dia menjauhi maksiat. Nah, itu pengertian takutnya mesti diluruskan. Berikutnya yang kelima. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang muqsitin, diambil dari kata al-qistu, artinya timbangan. Timbangan itu ada tiangnya di tengah dan dia ada kanan kiri seimbang. Tidak begini, tidak begini. Seimbang. Itu artinya Allah sayang, suka kepada orang yang adil. Makanya lambang pengadilan itu adalah perempuan yang tertutup matanya, megang timbangan. Artinya dia tidak pandang siapapun, pejabat, orang kaya, TNI, Polri, pengacara, hakim. Hakim itu buta dalam menegakkan kebenaran. Dan dia megang timbangan, adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang adil. Tidak miring ke kanan, tidak condong ke kiri, dan dia adil. Adil terhadap anak. I'dilu. Adillah kamu wahai orang tua. Ittaqullaha fi auladikum. Takutlah kamu terhadap sikap curang kepada anak-anak kamu. Pemimpin juga, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena itu mendekatkan diri kamu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan letakkan tanganmu ke tengkuk. Bakhil, pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan terlalu habis jor-joran. Dan disuruh bersikap adil. La tajhar bi sholatika. Jangan bersuara terlalu melampau. Wala tukhafit biha. Jangan pula terlalu tidak terdengar. Wa btaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, adil. Tidak mengatakan Isa anak Tuhan terlalu tinggi. Tidak mengatakan Isa anak zina terlalu menjatuhkan. Jadi yang betul adalah Isa hamba Allah dan Nabi Rasul utusan Allah. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, jangan sampai meninggalkan anak, istri sampai dunia tinggal karena ibadah. Tapi pula jangan meninggalkan ibadah hanya karena mengejar dunia. Adil. Ini ajaran Islam. Allah suka kepada orang yang adil.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian setelah selesai usaha untuk bersuci, usaha untuk pakai payung supaya enggak kehujanan, sabar, adil, lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini yang ke-6. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah ba'dal ikhtiyar, setelah ada usaha, al-kasbu wal ikhtiyar. Setelah dia kunci, pesan ke tetangga, pasang CCTV, setelah itu dia serahkan kepada Allah. Nah, itu tawakal yang benar. Allah suka sama orang yang begini. Allah suka sama orang yang bertawakal. Adapun orang yang tidak berusaha lalu mengatakan dia bertawakal, ini kelompok sesat Jabriyah namanya. Adapun orang yang mengatakan saya bertawakal, saya tidak perlu berusaha karena usaha bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan badan. Ngunci motor, kunci stang, kunci rantai, kunci ban, itu amal badan. Tawakal amal hati. Tawakal tidak menafikan amal badan. Jadi kalau ada orang mengatakan kita udah tawakal, jadi kita nggak perlu lagi usaha, nggak paham dia, nggak mengerti ajaran Islam. Tawakal itu amalan hati. Ikhtiar itu amalan badan. Ikhtiar dengan tawakal mesti klop. Setelah dikunci, baru bertawakal. Aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Apakah unta, kuda, keledai ini saya tambatkan dulu baru saya bertawakal, atau saya tawakal saja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan, ikatkan. Setelah itu tawakal, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka, Allah sayang sama orang yang bertawakal. Yang ke-7, Al-Baqarah 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini puncaknya. Anak-anak tangga tadi, ini puncaknya adalah muhsinin. Makanya dalam hadis itu, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita merasakan dia ada walaupun tidak kelihatan. Tapi selalu kalau ada seorang istri sayang kepada suaminya ketika suaminya ada, itu biasa. Tapi dalam hadis tentang suami tidak di rumah itu ghibta anha, engkau pergi, hafizat amwalaka wa auladaka, dia jaga anakmu, dia jaga istrimu, dia jaga anakmu, dia jaga hartamu. Itu baru the best. Ihsan. Kalau ada orang-orang ateis itu, orang-orang agnostik itu tidak buat jahat karena dia takut hukum. Jadi kalau kebetulan pengacara bisa dia sogok atau tidak ada pengawasan, ya dia melanggar.
Tapi kalau orang beriman, dia nggak melihat perangkat, dia tidak melakukan itu karena dia merasa Allah mengawasi dia. Puncaknya muhsinin 9. Puncaknya 7. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang ihsan. Yang ke-8, surat Al-Maidah ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Apa aja sifat mereka? Kok bisa Allah mencintai mereka? Jadi dalam surat Al-Maidah 54 ini sifatnya ada 4. Yang pertama, azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang beriman dia lembut, dia lunak, dia baik, dia sayang. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Kepada orang kafir dia tegas. Ini yang terjadi sekarang sebaliknya. Kepada Trump dia tegak, kepada Trump dia lembut, baik, sopan. Tapi kepada orang beriman sedangkan orang yang disayang Allah itu azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang beriman dia lembut, dia baik, dia sayang, dia tunduk. A'izzatin 'alal kafirin, tegas, bukan keras ya. Bukan ekstrim, tegas. Kalau salah ya salah. Jangan karena kecintaan tumpul pisau kritisisme. Pisau kritisnya tumpul karena cinta. Dan jangan karena kritis lalu nggak cinta. Ini orang kita ini kadang kalau udah cinta nggak kritis. Dan kalau sudah kritis nggak cinta. Saya di situ salutnya saya dengan ulama-ulama Mesir itu. Mereka bersahabat dekat, tapi kalau salah mereka kritis. Dan ketika mereka kritis, mereka tetap cinta. Orang kita ini enak nggak enak, keuh pakeuh, nggak enak hati. Sebetulnya dia salah Ustaz, cuman saya nggak enak lah nanti, Mbak. Saya udah berusaha juga tuh, tapi karena kita ini orang timur, nggak enak hati. Lembut kepada orang beriman, tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa, berjihad dengan jabatan. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut, mereka tidak takut siapapun yang mengejek, mencela, mencaci maki. Tidak takut pada buzzer, tidak takut kepada haters. Wah, ini dia. Laumata laim, orang yang ngejek. Saya dulu bingung baca ayat ini, tidak takut sama yang ngejek. Ternyata ada orang yang nggak jadi buat baik karena takut diejek. Nggak jadi posting di Instagram karena takut dibully. Berarti nggak dapat cinta Allah. Ketika kau tidak takut dan kau berjuang karena Allah, Allah sayang. Ini orang yang layak dapat sayangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang ke-9, 9 poin kajian teman-teman. Semua sifat-sifat ini Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, ikuti aku. 8 jalan ini tertutup, close, kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang mengaku mencintai Allah, dicintai Allah, dapat mahabbatullah, aliran cinta, kalau nggak ikut Nabi Muhammad SAW, babuhu masdud, pintunya mughlaq, terkunci, close. Syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yahudi sayang sama Allah, Nasrani sayang sama Allah. Lalu kenapa Allah tidak cinta?
karena tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke-11 ini dari hadis Nabi. 11. La yazalu 10. Jadi ini yang 9 ini semuanya ayat. Yang ke-10 hadis. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah amalan-amalan sunnat. Bukan wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib. Ramadan wajib. Zakat wajib. Tapi sunnat. Di samping zakat dia bersedekah. Di samping sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Di samping bulan Ramadan dia puasa. Salah satunya adalah puasa 9 hari ini. Kalau nggak bisa juga jangan sampai tinggal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah dia 10 poin kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada 10 poin tadi Bapak Bian. Poin pertama tadi mengenai makna dari sayangnya Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kemudian tadi ada 9 poin ya. 9 poin berkaitan siapa yang dicintai Allah, siapa yang disayang sama Allah. Pertama adalah Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Orang yang mensucikan diri. Kedua, Allah mencintai orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Allah mencintai orang-orang yang muqsitin, orang yang adil. Dan nomor 5, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nomor 6, Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Nomor 7, Allah mencintai mereka yang lemah lembut kepada sesama muslim dan tegas kepada orang-orang kafir. 8, Allah mencintai orang-orang yang ittiba pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Jadi 9 itu kriteria biar kita dapat sayangnya Allah. Ya, mudah-mudahan dari 9 poin ini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah.